Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya akan menyapa dahulu narasumber kita, yaitu Ibu Yani Trimur Cahyaning, dia sarjana gizi. Selamat malam Ibu. Malam Ibu Mary. Selamat bergabung Ibu di Akadini. Terima kasih. Dan seluruh peserta webinar pada malam hari ini, selamat malam. Selamat malam. Sambil menunggu peserta yang lain, kita langsung mulai saja ya Bu acaranya pada malam hari ini. Yang saya hormati, sebelumnya saya akan menjelaskan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu acara inti, yaitu presentasi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Yani Trimur Cahyaning Tias, sarjana gizi. Maaf ya Ibu, Iya, belum hafal kepanjangan namanya, ya Bu Mary. panjang banget. Iya, panggil Dari Yani aja. ilmu gizi ya Bu ya, IPB lulusan 2009. Iya. Beliau bekerja sebagai ahli gizi di salah satu rumah sakit Siti Khadijah sepanjang Sidoarjo. Betul. Selanjutnya acara yang kedua, ada sesi tanya jawab oleh peserta webinar. Bisa melalui kolom chat atau dengan raise hand. Kemudian acara penutup dan sesi foto bersama. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu sambutan atau presentasi dari narasumber kita kepada Ibu Yani Trimur Cahyaning Tias, sarjana gizi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mary. Dipanggil Bu Yani aja sudah cukup, nggak apa-apa. Biar nggak kepanjangan lama nanti sebutnya. Iya, saya bisa dibantu untuk share screen ya. Tadi sudah coba tapi nggak bisa. Ya, oke. Saya nanti. Bentar. Mama, lagi. Oke, sebentar untuk ininya. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Bu? Iya Bu, jelas Bu. Sudah kelihatan semua kah? Kelihatan Bu Deti. Oke, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Warahmatullahi malam. wabarakatuh. Iya, ini pesertanya ibu-ibu atau bapak-bapak ini? Ibu atau bapak? Ada ibu bapak? Ada ibu bapak. Iya, ibu bapak, perkenalkan saya Yani. Di sini saya diberi kesempatan sebetulnya sudah lama ya Bu Det ya. Janjiannya sebelum pandemi waktu itu ya. Udah, mundur-mundur terus. Iya, di sini saya didaulat sama Bu Deti untuk menyampaikan perihal Sedikit serba-serbi. dipaksa ya. Serba-serbi gizi. Jadi kebetulan qadarullah saya memang sekolahnya dulu memang ambil di ilmu gizi. Jadi ya tidak apa-apa karena memang basic ilmunya sudah di gizi. Kemudian saya juga memang tertarik beberapa tahun belakang ini memang diamanahi di rumah sakit untuk pegang gizi anak. Jadi memang gayung bersambut dan beberapa hal yang memang harus saya luruskan terkait gizi dan tumbuh kembang anak. Boleh dilanjut? Saya bisa share sendiri ya Pak? Saya bisa ini sendiri ya Bu Det? Enggak ya? Iya, kita mulai dengan pengertian tumbuh kembang dulu ya. Jadi pertumbuhan sama perkembangan anak ini, kalau pertumbuhan itu mudahnya dia bisa diukur. Jadi pertambahan ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh. Jadi kalau untuk anak-anak mulai usia 0 sampai 1 tahun ya, itu yang harus di posyandu itu dapat buku pink ya, buku pink yang isinya grafik pertumbuhan anak. Nah itu wajib diisi ya Ibu. Jadi setiap ibu-ibu yang memiliki bayi baru lahir
dianjurkan dan diwajibkan sama pemerintah untuk selalu mengisi buku buku dan KMS ya, buku KIA dan KMS. KIA. Buku KIA. Jadi karena memang mulai tahun 2018 negara ini lagi genting berperang menghadapi bahaya stunting. Jadi makanya untuk Bapak Ibu kalau memiliki balita harapannya buku pink dan kartu menuju sehat atau KMS-nya itu tetap harus diisi. Selain itu, selain dari pertumbuhan terkait fisik anak, ini juga ada perkembangan yang wajib kita ikuti juga. Jadi perkembangan ini lebih ke arah kemampuan. Jadi kemampuan terkait geraknya, kemudian berbicara, berbahasa, kemampuan sosialisasi lah ini lebih diukur menggunakan kuesioner biasanya nanti ada istilahnya patokan-patokan tahapan yang sesuai usianya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, untuk pertumbuhan ini jadi dikatakan relatif lambat dan stabil ini jika kita lihat dari istilahnya tumbuh kembang manusia mulai dari 0 sampai 18 tahun untuk anak-anak ya. Cuman di awal kehidupan jadi mulai usia 0 sampai 6 bulan ini mulai dari konsepsi. Jadi mulai dari kehamilan sampai 2 tahun ini masa 1000 hari pertama kehidupan ini yang wajib kita istilahnya kita kelola dengan baik. Jadi karena memang negara ini lagi memerangi stunting, jadi makanya fokusnya negara ini sedang fokus ke kembang anak juga, terkait ibu hamil juga, jadi memang harus disiapkan mulai dari wanita usia subur, kemudian ketika mereka akan menghadapi kehamilan itu betul-betul harus disiapkan. Tujuannya apa? Untuk menghindari melahirkan generasi yang stunting tadi. Jadi pertumbuhan rata-rata untuk di 3 bulan pertama setelah kelahiran itu kenaikan berat badan harus di atas 500 gram. Jadi tujuannya tentu saja kalau misalkan berat lahir dan usia kehamilannya normal akan mudah untuk mencapai itu semua. Makanya harapannya ketika persiapan hamil, kemudian ketika masa kehamilan sampai kelahiran itu harus benar-benar dijaga kesehatan ibunya supaya melahirkan bayi dengan kondisi yang prima. Kemudian jika dari rumus Berman ini adalah milik teman-teman keperawatan sebetulnya. Jadi untuk memudahkan, kira-kira berapa sih berat badan idealnya anak di bawah usia 5 tahun? Jadi bisa digunakan rumus Berman ini. Jadi usia dalam hitungan tahun dikalikan 2 ditambahkan 8. Jadi misalkan usianya 1 tahun, berapa berat idealnya? Berarti 2 ditambah 8, sekitar 10 kilogram untuk anak usia 1 tahun. Kemudian kalau untuk usia 2 tahun berapa? Berarti 2 kali 2, 4 ditambah 8, berarti 12 kilo untuk anak usia 2 tahun. Jadi untuk memudahkan saja sebetulnya. Kemudian untuk pertambahan tinggi badan per tahun itu sebetulnya cuma 7 sampai 8 cm untuk anak di bawah 5 tahun. Jadi ini yang tercepat pertumbuhannya. Jadi kalau sudah di atas 5 tahun biasanya 1 tahun maksimal pertambahan akan sedikit melambat. Jadi tambahnya mungkin 2 cm per tahun gitu. Jadi memang harus dipantau betul untuk kebutuhan gizi di anak usia prasekolah atau balita. Kemudian usia 4 sampai 5 tahun ini ya saya sampaikan tadi jadi cenderung bertambah tingginya itu lebih cepat daripada usia yang di atasnya. Kemudian jadi kalau misalkan dilihat dari KMS itu biasanya usia 0 sampai 3 tahun itu kenaikan berat badan yang relatif pesat. Jadi 0 ketika lahir sampai 1 bulan biasanya kenaikannya antara 600 sampai 800 gram atau ada yang 1 kilo. Kemudian bulan berikutnya 2 bulan ke 3 bulan itu masih di atas 500 gram. Tapi ketika sudah mulai masuk usia 9 bulan itu istilahnya peningkatan berat badan akan melambat karena memang fokusnya untuk menambah tinggi badan. Slide selanjutnya. Sebentar kok nggak bisa sih? Nggak bisa ya? Bismillah.
Wah, Ya. oke. Ya. Ini, Maaf. iya, ini untuk rata-rata berat badan tinggi badan anak menurut kelompok umur. Jadi kalau usia 0 sampai 5 bulan itu rata-rata beratnya, jadi beratnya antara 6 kilo sampai 7, kemudian tingginya antara 60 cm itu tadi. Jadi ini angka rata-rata aja. Jadi kalau di bawah 1 tahun 9 kilo, tadi kan sudah pakai rumus Berman bisa ya kalau untuk Ya. badannya. Kalau tinggi badannya rata-rata begitu. Jadi 70. Jadi kalau untuk 1 tahun itu biasanya 1,5 kali tinggi lahirnya. Jadi kalau misalkan lahirnya 50 cm, maka di usia 1 tahun setidaknya dia harus 75 cm. Jadi 50 dikali 1,5 ya tadi. Gitu. Ya, slide selanjutnya. Saya nggak akan banyak fokus di teorinya ya Bu Det ya. Akan lebih banyak bahas di bahan makanan ya. Iya. Sebentar. Ini kok bentuk ini kok ini banget. Oh, nggak bisa kan? Susah ya. Nggak tahu kenapa ini. Udah. Oh, udah. Nah, Iya. Ya, lanjut. iya. Jadi kalau untuk makanan anak-anak prasekolah itu kita fokusnya ada di 3 zat gizi. Jadi kalau misalkan boleh dikatakan zat tenaga itu wajib masuk, zat pembangun, kemudian zat pengatur. Zat pengatur di sini kalau zat tenaga itu pasti karbohidrat, kemudian zat pembangun itu protein. Jadi protein mau hewani, mau nabati, itu semua harus dikonsumsi sama anak-anak prasekolah. Kemudian untuk zat pengatur di sini sebetulnya kalau saya lebih condongnya kalau misalkan anak masih di bawah 2 tahun, itu fokusnya ke karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi kalau untuk buah-buahan prinsipnya tidak wajib, yang penting dikenalkan. Jadi bukan yang utama. Karena selama ini yang dilakukan sama kebanyakan ibu-ibu dengan bayi usia MPASI itu diberikan pangan tunggal dan biasanya fokusnya di buah dan sayur. Alasannya nanti supaya kalau gede nggak susah makan buah sayurnya. Nah ini yang saya masih apa ya istilahnya menjumpai banyak sekali praktek-praktek pemberian MPASI yang berfokus pada pemberian buah dan Buah dan sayur. sayur. Padahal untuk anak usia 0 sampai usia 6 bulan sampai 9 bulan itu wajib konsumsi protein, karbohidrat dan lemak. Selanjutnya. Nah, tujuan dari pemberian makan ya otomatis untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sesuai sama tahapan usianya, kemudian energi juga untuk melakukan aktivitas fisik, berpikir, bermain, kemudian untuk mengatur proses tubuh, tentunya metabolisme ya Bunda. Monggo selanjutnya. Nah, ini beberapa tips yang bisa saya berikan terkait pemberian makan pada anak prasekolah. Jadi harapannya bisa dipraktekkan sama ayah bunda di rumah ya. Jadi untuk porsi makanannya tidak terlalu besar karena memang kan anak kecil ini bukan orang dewasa yang dikecilkan. Jadi mereka itu individu sendiri. Mereka akan punya preferensi makan sendiri dan itu juga wajib kita hargai. Jadi tetap kita usahakan untuk pemberian makanannya tidak terlalu besar. Kemudian jika ada makanan yang tersedia itu variasinya banyak, boleh ditawarkan untuk diberikan makanan tambahan. Kemudian makanannya tidak terlalu kering, jadi supaya memudahkan anak-anak untuk menelan makanan. Kemudian potongan makanan juga ukuran tadi sesuai sama porsi makanannya juga tidak terlalu besar, jadi agar mudah dimasukkan dalam mulut anak. Kemudian yang penting lagi adalah jika memungkinkan dalam satu suapan itu bisa masuk banyak zat gizi. Jadi kalau bisa kalau di Jepang ada nasi kepal, nah di kita mungkin bisa dibikin semacam itu ya. Jadi di situ ada nasinya, kemudian ada protein hewaninya, kemudian bisa ditambahkan mungkin potongan sayurnya sedikit, kemudian lemaknya juga ada di sana. Jadi ketika anak menyuap,
misalkan kita bikin bola-bola nasi ya Ayah Bunda. Jadi bola-bola nasi itu komponennya ada nasi, kemudian ada mungkin kalau suka rumput laut boleh diberikan karena itu juga ada kandungan proteinnya. Kemudian daging ayam pakai margarin atau butter boleh. Jadi ketika dia bikin aja bulet-buletan 7 gitu ya. Jadi sekali makan. Nah, ketika dia makan ini sudah satu suapan ini karbohidratnya masuk, protein masuk, lemak juga masuk. Kemudian ada misalkan ditambah wortel cincang sedikit, nah seratnya juga bisa masuk gitu. Oh, selanjutnya, nah harapannya juga kalau diberikan ikan atau bahan makanan yang ada durinya juga diambil dulu, dihilangkan dulu. Kemudian sedikit atau menghindari rasa yang terlalu tajam. Jadi terlalu pedas, asam dan bumbu tajam ini sebaiknya dihindari untuk anak-anak. Kemudian tampilannya juga menarik, mulai dari warna, bentuk, dan kebersihannya juga. Kemudian untuk variasi dan bahan atau jenis hidangan menyesuaikan dengan yang dimiliki di rumah. Jadi tidak perlu kita ngikuti apa istilahnya yang maksudnya yang umum dipakai orang-orang misalkan ikan salmon atau apa enggak perlu. Jadi yang penting harus yang disediakan yang biasa dimakan di rumah yaitu yang kita berikan untuk anak-anak. Jadi misalkan di rumah biasa makan ikan mujair ya enggak apa-apa, MPASI pun pakai ikan enggak ada masalah. Yang penting tadi, jadi mulai dari porsinya, kemudian jumlah yang diberikan, terus cara pemberiannya itu yang harus diperhatikan. Kemudian alat makan yang digunakan juga kalau bisa semenarik mungkin. Jadi kalau anak-anak ini kan memang rata-rata visual ya. Jadi mereka akan suka tampilan yang warna-warni, bentuk yang unik, yang seperti itu. Kemudian diharapkan yang paling penting adalah disiplin di jam makan. Jadi kalau anak-anak sebisa mungkin diajarkan untuk mengenali jam-jam makannya. Jadi kalau bisa dimulai dari ini ya, pastinya dari orang tua yang harus mendisiplinkan anak-anak. Jadi kalau misalkan pagi anak-anak nggak mau makan, terus orang tuanya ambil alternatif, udah dikasih susu aja. Nah, yang seperti ini akhirnya akan membuat anak akhirnya sulit makan. Jadi mereka akan karena di jam makan yang harusnya makanan masuk diberikan susu kadang-kadang. Jadi istilahnya jam makannya kelewat. Nah, kalau sudah seperti ini akan mengacaukan rangkaian makan satu harinya tadi. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian di jam makan juga kalau bisa dibatasi waktunya, tidak ada distraksi. Jadi kalau bisa tidak ada penggunaan gadget atau mungkin televisi atau mungkin makan sambil jalan-jalan, sambil naik sepeda, sambil digendong. Nah, itu kalau bisa mulai dari ketika usia MPASI, anak dibiasakan untuk makan dengan duduk di meja makan, jika jika memungkinkan makan bersama keluarga. Jadi artinya dia memahami, ini waktunya aku makan, ini waktunya aku jadi istilahnya disiplin mengenalkan jadwal makan begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk kebutuhan energi dan zat gizi anak prasekolah, ini perlu di bisa dilihat ya. Jadi untuk anak usia 0 sampai 5 bulan, di sini kebutuhan energinya masih sangat sedikit dan ini bisa dipenuhi hanya dari ASI saja sebetulnya. Jadi proteinnya sekian, lemak, nah ini serat 0 ya, tidak dibutuhkan sama sekali karena memang Allah menciptakan pencernaan kita itu sudah dengan demikian sempurnanya. Jadi di tahapan-tahapan tertentu kebutuhan gizi pun akan menyesuaikan sesuai dengan kemampuan perkembangan dan kemampuan saluran cernanya. Kemudian untuk kebutuhan zat besi ini yang harus digarisbawahi. Jadi ketika usia ASI ini kan pemberian ASI eksklusif ya anggapannya. Kalau misalkan di awal ASI ini sudah mencukupi sebetulnya kebutuhan zat besinya. Nah, ketika dia naik ke usia MPASI, ini kebutuhan zat besinya meningkat. Nah, ini kenapa saya tadi sampaikan ketika usia MPASI harapannya tidak diberi pangan tunggal. Karena ini kita menghindari terjadinya defisiensi zat besi. Jadi ketika anak diberikan makanan tunggal, terutama yang asalnya dari sayuran, ini nanti tidak tercapai. Nah, rentetannya akan panjang ketika zat besinya kurang, jadi defisiensi zat besi itu akan nanti berakibat ke anak malas makan. Nah, kalau sudah malas makan, akhirnya nanti ini yang disalahkan, "Oh, anaknya bele-bele," padahal sebetulnya bisa jadi sebabnya dari sini. Jadi memang fokusnya saya harus meluruskan untuk MPASI, kita harus berikan
karbohidrat, protein, dan lemak yang cukup untuk anak-anak. Jadi serat pun tidak banyak, jadi cuma 11 gram. Ini bisa diperoleh ketika ayah bunda memberikan protein nabati, kemudian dari apa istilahnya mungkin kayak bumbu-bumbu, jadi daun bawang atau apa yang digunakan atau seledri mungkin ya yang digunakan untuk membuat MPASI itu insya Allah sudah mencukupi kebutuhan seratnya anak usia 6 bulan. Kemudian di sini mulai meningkat tajam di usia 1 sampai 3 tahun. Cuman di sini kebutuhan zat besi pun sedikit mengalami penurunan karena mungkin di apa kita sudah fokus di 11 di 6 sampai 11 bulan ini. Jadi jika pemberiannya sudah mencukupi, insya Allah nanti di sininya menyesuaikan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini disampaikan daftar bahan makanan penukar. Jadi kalau untuk yang saya sampaikan tadi, sumber karbohidrat itu kita bisa golongkan jadi 4 golongan. Ini semuanya ini sama, sumber karbohidrat semua. Jadi dari berbagai macam jenis sumber karbohidrat ini, kalau misalkan kita berikan satu satuan penukar setiap bahan ini, energinya sekitar 175, proteinnya 4 gram. Lah nanti untuk daftar bahan makanannya berapa gram setiap satu satuan penukar sudah ada di Bu Deti ya Bu ya? Nanti mungkin bisa di-share ke Bapak Ya, Ibu sekalian. nanti sudah saya bikin link, nanti bisa di-share di chat. Iya. Ya. Nah, ini yang harus saya koreksi untuk yang beras porang ini sebetulnya masuk di golongan umbi-umbian, tapi keliru masuk ke sini. Jadi porang ini yang sekarang lagi hit kalau untuk Bapak Ibu yang sedang berdiet. Jadi ini beras shirataki yang memang kandungan karbohidratnya rendah. Jadi sebetulnya dia kalau di Indonesia itu asalnya dari umbi porang. Umbi porang itu iles-iles kalau orang Jawa bilang. Nah, ini tidak dianjurkan untuk diberikan pada anak-anak karena memang kandungan gizinya cukup rendah. Jadi ini memang diberikan untuk orang-orang yang ingin berdiet. Jadi memang dianjurkan untuk yang sudah kelebihan karbohidrat dalam diet sehari-harinya. Tapi kalau untuk anak-anak yang paling direkomendasikan adalah dari golongan serealia, yaitu beras. Kenapa beras? Karena dia rendah risiko alergi. Yang satu. Kemudian memang sumber karbohidrat yang umum atau lazim dikonsumsi di Indonesia. Kemudian boleh alternatifnya misalkan bosan dengan nasi atau beras atau bubur, boleh pakai jagung, boleh pakai kentang, boleh pakai ubi, atau suatu saat misalkan anaknya bosan sesekali mau dipakai terigu dan olahannya. Jadi untuk di sini tepung dan olahan serta pasta ini sebetulnya pasta juga olahan terigu. Cuman memang bentuknya kan anu ya, kalau pasta ini macam-macam, ada yang bentuknya pita, ada yang bentuknya lebih menarik. Istilahnya kalau untuk anak-anak mungkin disajikan akan lebih menarik untuk dikonsumsi anak-anak gitu. Jadi sebetulnya dia sama kayak roti, biskuit, crackers, jadi kandungannya juga bahan baku pembuatannya juga tetap dari gandum atau terigu. Kemudian kalau boleh sesekali mau pakai bihun atau mungkin soun atau mungkin kue tiaw itu juga diperbolehkan. Jadi sama, semuanya ini sama sumber karbohidrat. Jadi enggak apa istilahnya kalau misalkan anak-anak kok kenapa sih enggak makan, coba nanti digali lagi. Apa jangan-jangan dia sudah makan roti atau mungkin dia makan biskuitnya kebanyakan atau mungkin dia makan bihun atau mungkin dia makan makaroni. Nah, ini kan juga harus digali lagi. Jadi istilahnya makanan yang dia makan sehari-hari ini apakah sudah sesuai sama prinsip gizi seimbangnya tadi atau mungkin terlalu tinggi di mana sehingga akhirnya anak-anak ndak apa istilahnya melewatkan salah satu bahan makanan yang harus dia makan gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk golongan daftar makanan protein ya atau lauk pauk. Jadi saya bedakan menjadi 2 untuk lauk hewani sama nabati. Nah, untuk MPASI kalau saya lebih cenderung di protein hewani ya. Jadi kenapa? Karena memang secara alami untuk protein hewani akan lebih siap cerna dibandingkan protein nabati. Jadi istilahnya tubuh tidak perlu susah payah untuk mengubah supaya dia bisa dicerna. Jadi begitu masuk dia akan siap digunakan oleh tubuh gitu. Jadi cuman memang kelebihannya kalau lauk nabati ini kan lebih
relatif lebih murah. Kalau lauk hewan ini memang relatif lebih mahal. Cuman kalau saya bisa siasati sebetulnya kalau MPASI anak-anak kan tidak terlalu butuh banyak ya Bunda. Jadi kalau misalkan ikan atau mungkin telur itu digunakan juga boleh gitu. Jadi tidak harus yang daging atau yang mahal-mahal istilahnya. Yang ada di sekitar kita yang tersedia di rumah itu juga sudah cukup sebetulnya. Jadi yang sangat direkomendasikan untuk MPASI itu hati, kemudian ceker, kemudian ikan. Sebetulnya kan bahan-bahan yang sangat-sangat mudah dan murah didapat ya. Telur itu sangat bagus. Jadi kuning telurnya bagus untuk meningkatkan berat badan anak ya. Kemudian untuk olahan lauk nabatinya monggo terserah. Jadi tidak hanya tahu tempe, kacang merah boleh, kacang tanah boleh, kedelai boleh, kacang hijau pun boleh. Jadi dari golongan protein ini menyediakan energi antara 50 sampai 150. Yang 150 ini biasanya dari golongan protein hewani. Kemudian selanjutnya untuk sumber lemak atau minyak ini pun monggo. Jadi kalau misalkan untuk MPASI tetap fokusnya kalau saya yang asalnya dari hewani karena memang akan lebih mudah dicerna. Kemudian kalau sumber nabati ini juga tetap terbuka untuk boleh digunakan. Jadi contohnya apa? Jadi yang kita pakai biasanya itu kalau dari sumber hewani mentega atau butter. Jadi dia berbeda dengan margarin. Kalau margarin ini kayak Blue Band, Vilma itu margarin. Jadi dia basisnya dari tumbuhan, dari sawit. Kemudian kalau dari susu ini krim kental, boleh minyak ikan atau susu full cream itu juga boleh digunakan. Kemudian alpukat di sini masuk sumber lemak nabati. Jadi untuk MPASI diberikan buah alpukat sangat dianjurkan, boleh enggak apa-apa. Jadi untuk booster berat badan bayi dianjurkan untuk buahnya boleh pakai alpukat. Gitu. Slide selanjutnya. Untuk ya lanjut. Jadi untuk sumber serat, vitamin, mineral atau sayur buah tadi saya sampaikan di awal bukan prinsipnya yang utama, tapi boleh diberikan terbatas. Jadi tidak boleh terlalu mengambil porsi yang terlalu banyak dari apa istilahnya jatah MPASI-nya anak-anak. Jadi boleh diberikan, prinsipnya dikenalkan aja. Maksimal 50 gram untuk sekali pemberian. Gitu. Energinya juga dia tidak terlalu banyak ya, Ayah Bunda. Jadi bisa dilihat energinya antara 0 sampai 50 kilokalori aja per 100 gramnya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan makan dibanyain buahnya, misalkan diberi, oh anak saya suka buah naga, terus dikasih 100 gram buah naga, itu yang masuk cuma 50 kalori, tapi anaknya kenyang sehari. Karena seratnya memenuhi rongga perutnya itu tadi. Karena perutnya anak-anak kan kecil ya. Jadi ketika dipenuhi serat, ini akhirnya dia kenyang seharian dan menolak makan yang lain. Nah ini biasanya yang menyebabkan akhirnya tidak tercapai ininya kebutuhan energi hariannya. Begitu. Selanjutnya, nah ini contoh menu. Jadi saya bikin yang memang biasanya anak-anak ini daya terimanya tinggi nih. Jadi kalau untuk anak-anak itu suka sekali sama yang bentuknya kayak mie ya. Jadi rata-rata tidak akan ada penolakan kalau kita kasih yang bentuknya panjang-panjang dan seperti mie. Jadi di sini contohnya saya lebih ke fokus di jumlahnya aja ya. Jadi dari sekian ini sebetulnya kalau misalkan anak-anak bisa masuk sekian, jadi 50 gram spaghetti, ini kondisi kering ya, 50 gram spaghetti, kemudian daging cincangnya 35 gram, bawang bombay sekian, tomatnya sekian, margarin 5 gram atau 1 sendok teh, itu energinya sudah memenuhi, kalau tadi kan kebutuhan seharinya sekitar 1.300 sampai 1.400 ya Bunda. Berarti kan kalau misalkan masuk hampir 400 kilokalori sudah hampir sepertiganya. Jadi kalau misalkan bisa dipertahankan diberikan 3 kali dalam sehari sebetulnya sudah masuk 80 sampai 90% kebutuhan energinya anak. Jadi harapannya memang kalau bisa kita bikin menu itu fokusnya gini. Jadi karbohidrat, protein, sama lemak ini masuk. Jadi supaya terkejar kebutuhan energi seharinya.
Kemudian untuk snack ini harapannya tidak lebih dari 10% dari kebutuhan energinya. Jadi kalau misalkan 1.400 ya maksimal 1.500 1.400 sampai 140 sampai 150 kilokalori. Ini kalau misalkan mau dibikin kayak gini, jadi kalau untuk anak usia prasekolah biasanya kan sudah sekolah PAUD ya. Kalau PAUD biasanya kan sekolah cuma 2 jam. Lah pagi kan biasanya sarapan di rumah, kemudian di sekolah biasanya diminta untuk bawa bekal. Nah, bekalnya yang ringan-ringan aja, tapi tetap harus memperhatikan kebutuhan kalorinya. Jadi harapannya tidak diberikan ciki, tidak diberikan makanan-makanan yang istilahnya kandungan energinya rendah, gitu. Slide selanjutnya. Nah, untuk makan siang, ini biasanya memang akan lebih makan porsi yang lebih besar daripada kebutuhan makan seharinya. Jadi harapannya kalau makan siang ini bisa masuk 30-40% lebih tinggi untuk energinya. Jadi di sini saya bisa buatkan untuk bahan makanannya ini nasi atau sekitar setengah gelas. Kemudian ayam itu sebetulnya ya cuman 2 potong, ini ayamnya bisa dimasukkan ke dalam sop ya Bunda. Jadi biar anak itu enggak terlalu banyak yang dimakan, itu bisa dibikin sayur itu sudah termasuk di dalamnya ada proteinnya juga. Jadi kalau bisa gini, jadi di dalamnya ada ayamnya, ada tahu. Jadi sekali suap itu tadi masuk yang berbagai macam bahan makanan tadi. Kemudian di sini ada ketak sama daging cincang, ini bisa dibikin perkedel. Jadi perkedel itu perkedel, omelet itu sebetulnya cara menyiasati supaya dalam satu suap itu bisa masuk banyak kandungan energi dan zat gizi. Jadi kalau misalkan istilahnya jangan mengolahkan makanan untuk anak-anak, pilih yang seperti itu tadi. Jadi kok bisa dadar telur itu kan bisa dikombinasi pakai banyak sebetulnya alternatifnya. Jadi kalau misalkan anak pas menolak makan, dadar telur pun bisa diisi nasi di dalamnya. Jadi nasi, kemudian ayam cincang atau daging cincang, kemudian ditambah mungkin serutan wortel. Nah itu anak sudah nggak akan notice kalau sebenarnya dia sudah makan gitu. Jadi biasanya wujudnya akan disiasati bisa seperti itu. Kemudian untuk jam snack berikutnya bisa diberikan semacam kolak kacang hijau boleh. Itu slide selanjutnya. Nah, ini untuk makan malamnya, saya pilih ini kenapa, karena memang, makanan yang sangat-sangat minim penolakan dari anak-anak itu salah satunya juga nasi goreng ya. Jadi mau dibikin apapun kalau misalkan wujudnya sudah nasi goreng itu biasanya nggak ada penolakan dari anak-anak. Jadi kita bisa menyiasati pakai tampilan yang menarik. Jadi nasi gorengnya boleh pakai udang, boleh pakai telur, nanti telurnya didadar kemudian dibalutkan supaya menutupi nasinya. Jadi buat makan itu juga semenyenangkan mungkin. Jadi sambil makan, sambil edukasi anak-anak, sambil mengenalkan bahan makanan itu juga boleh, menarik. Dan selanjutnya, nah jika dibuat rumus mudahnya itu seperti ini. Jadi dalam setiap porsi makan itu setidaknya harus dipastikan ada sumber karbohidrat, sumber protein, sayuran, juga sumber lemak. Jadi seberapa banyak sumber karbohidrat, setidaknya ada 34 satuan penukar. Jadi kalau di daftar satuan penukar yang sudah dibagikan oleh Bu Deti, jadi kalau misalkan kita pakainya nasi tim itu 1 gelas ya di situ ukuran rumah tangganya. Nah, setidaknya berarti 3/4 gelas itu harus bisa dihabiskan oleh anak dalam 1 kali porsi makan. Kemudian sumber protein, kalau misalkan telur, boleh telurnya 1 butir ditambah mungkin daging cincang setengah satuan penukar misalkan. Daging cincang setengah satuan penukar itu berapa banyak? Setengah potong sebetulnya tidak banyak. Jadi sekitar 15 sampai 20 gram daging sapi. Jadi sedikit mungkin kalau misalkan mau dicincang. Jadi kan tadi 1,5 ini kalau bisa memang dari 2 sumber yang berbeda, jadi biar ada variasi dari segi tekstur dan rasa juga. Kemudian kalau untuk sayuran boleh diberikan terbatas maksimal 50 gram seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kalau untuk sumber lemak ini juga tetap harus diberikan
Boleh misalkan olahannya yang memang memakai kuah santan, itu juga memang kan secara alami kandungan lemaknya cukup tinggi, boleh. Kemudian pakai menumisnya pakai margarin atau pakai minyak juga boleh. Kemudian boleh diberikan dalam wujud mungkin snack ya, buah alpukat tadi boleh, monggo. Jadi setiap kali satu porsi makan diharapkan, anak mampu menghabiskan. Jadi sesuai rumus ini, kalau misalkan anak bisa mampu habis, maka akan kurang lebih akan masuk 306 kilokalori. Jadi sudah masuk sepertiganya. Jadi kalau misalkan itu bisa bertahan, bisa diberikan 3 kali, atau mungkin kalau misalkan pas anak, apa istilahnya, nafsu makannya lagi turun, boleh boleh mau dibikinkan, porsinya kecil-kecil, tapi diberikan lebih sering, boleh, monggo. Jadi menyesuaikan sama kondisi anak, begitu. Selanjutnya, ya sudah, ternyata sudah habis. Oke, saya kembalikan, ke moderator, Bu Mary. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Yani Trimur yang telah menyampaikan presentasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang telah dikirim di kolom chat. Acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab, bisa melalui kolom chat dan juga bisa melalui raise hand. Pada Ibu atau Bapak yang ingin bertanya, silakan. Atau mungkin penyampaiannya kurang ini, terlalu cepat. Iya, Bu Mary. Udah cukup. Udah cukup kok. Tadi yang saya ini ada pertanyaan mungkin ya Bu. Itu cukup termasuk yang bicarakan tadi loh, waktu bilang kita anak di awal-awal tahun tadi makan buah sama sayur biar nanti anak-anak terbiasa makannya. Saya termasuk itu taunya salah ya. Iya, salah. Untungnya anak saya udah 15 tahun, enggak apa-apa. Alhamdulillah Mas Wildan tinggi ya, Dok. Iya. Gitu. Nah, itu sudah mulai tahun berapa ya? 2016 kalau tidak salah sama WHO sudah dikoreksi. Jadi memang wajib MPASI itu yang utama karbohidrat, protein, lemak itu wajib diberikan di awal tahun. Jadi di awal kehidupan ketika MPASI awal maksudnya. Jadi itu wajib masuk. Nah, kadang-kadang ibu-ibu ini ya disamakan dengan kita ya. Kita iya. Kita nggak boleh karbohidrat turun ya. Jadi, Iya. Ini udah ada yang tanya Bu Mary, monggo. Ya, monggo. Oh iya. Untuk Ibu Megawati bisa diaktifkan dan silakan bertanya. Baik, mulai ya Bu, langsung. Iya. Ya. Baik ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mega, ibu dari Jepdan. Kebetulan ya Bu, anak saya kan eropis trisima ya, jadi total nggak bisa melihat. Terus kebetulan kalau untuk makan, anak saya itu sukanya telur Bu. Kayak kalau ayam sama daging itu jarang-jarang, jadi kebanyakan lebih makan itu telur terus begitu. Terus kalau untuk buah itu enggak kayak misalnya kalau apel itu enggak sampai utuh kayak satu buah apel, paling dia cuma makan satu potong. Terus kalau sayur itu hampir jarang sekali bukan, dia biasanya dilepeh begitu, enggak mau telan, paling dia makan tapi cuma di mulut saja, baru enggak sampai ditelan, baru dibuang gitu. Jadi biasanya saya pikiran saya butuh, jadi daripada ini anaknya enggak mau makan, jadi ya sudah saya kasih telur saja begitu. Itu bagaimana ya Bu, maksudnya untuk gizinya atau itunya apa-apakah Bu? Katanya kalau telur itu ya Bu, kalau kebanyakan itu katanya gosipnya atau mitosnya ya,
nggak baik juga karena bisa kalau berlebihan itu bisa berdampak kayak tumbuh penyakit kayak bisul atau apa gitu. Bisul. Iya, itu apa betul atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Boleh langsung dijawab, Ibu Mary? Ya, silakan Ibu. Iya, jadi memang kalau untuk anak itu saya pernah disampaikan sama dokter spesialis tumbuh kembang anak juga. Jadi dari 5 golongan bahan makanan termasuk tadi karbohidrat, protein, kemudian sumber vitamin itu buah sayur. Jadi selama dalam satu golongan makanan ini anak ada yang mau, walaupun dia pilih-pilih itu enggak masalah. Jadi tadi kalau misalkan dari golongan sumber protein hewani, kok ternyata anak cuma mau telur, sebetulnya itu enggak masalah, selama anak tidak menunjukkan reaksi alergi. Jadi bisul tadi yang dikatakan alerginya itu, kalau misalkan anak nggak ada reaksi alergi, boleh diberikan, nggak apa-apa. Kemudian untuk buah pun begitu, kalau misalkan anak nggak mau apel, tapi mau jeruk, itu nggak apa-apa. Jadi memang untuk preferensi makan tadi saya sampaikan kita harus hargai juga, karena memang anak itu kita sendiri kalau misalkan kita nggak suka, misalkan kita nggak suka makan ati, terus kita dipaksa makan ati kan ya nggak mau ya. Heeh. Jadi nggak apa-apa, tetap tetap dari satu kelompok makanan ini selama dia ada yang mau. Jadi kalau misalkan dari sayuran, dia nggak mau yang jenis daun, tapi Ya, maunya terong mungkin, ya, ya. atau mungkin gambas, atau mungkin bentuk-bentuk sayur yang bentuknya umbi itu biasanya kan memang cenderung rasanya tidak terlalu mengganggu kalau di anak-anak ya. Jadi boleh di awal dikenalkan pakai sayur yang bentuknya seperti itu tadi. Jadi kalau sayur bentuk daun pun kita harus mulai dari sayur yang tidak ada cenderung rasa pahitnya. Jadi kalau sawi itu kan ekstrim ya. Ya. Sawi itu bisa ada pahitnya itu akan pasti ditolak. Jadi mungkin kita pilih mungkin daun kelor. Kalau daun kelor kan memang tidak ada rasa apa ya istilahnya Ciri khasnya. heeh, dari teksturnya juga kan dia lembut ya. Kalau Ya. misalkan nah boleh kita pilih sayur-sayur yang seperti itu. Jadi boleh, jadi dalam satu golongan sayuran selama dia ada yang mau, itu artinya aman. Tapi kalau misalkan buah tadi, sama sekali dari satu golongan buah-buahan ini nggak ada yang mau sama sekali, itu baru yang bermasalah. Kalau misalkan selama anak masih mau nggak mau apel tapi maunya pisang, ya nggak apa-apa, kan masih buah-buahan juga. Gitu. Menjawabkah Ibu? Iya, Bu. Iya. Awalnya saya ini, Bu, takut karena anak saya itu lebih cenderung kayak maunya telur terus begitu. Kalau ditanya mau makan apa, dipilih misalnya saya kasih pilihan ayam atau ini pasti dia pilihannya telur terus begitu. Jadi khawatir begitu saya Oh, karena nggak takutnya apa-apa. dia ini. Mungkin bertahap boleh dikenalkan. Jadi maksudnya pilihan bahan makanan yang lain mungkin coba digali. Kenapa kok enggak mau ayam? Kenapa kok enggak mau protein yang lain? Apa mungkin dia pernah punya pengalaman buruk terkait rasa, terkait aroma? Mungkin bisa dicari tahu itu. Jadi kalau telur kan memang cenderung kalau kita olah dia gurih kan memang aromanya ya. Iya, jadi itu yang mungkin membuat anak ibu lebih nafsu makan kalau pakai lauk telur. Coba mungkin dicari olahan lain dari protein yang lain yang mungkin bisa menarik minat untuk karena memang kan yang diandalkan indera penciuman ya Bu ya. Iya. Indera penciuman dan indera perasa atau tangannya mungkin ya untuk mungkin anak ibu enggak suka tekstur benyek atau mungkin enggak suka tekstur yang ya itu yang harus harus digali. Memang ibu itu harus sabar, harus kreatif. Harus sabar. Ini Bu satu lagi kalau untuk kan beratnya itu anak saya beratnya itu 17,5 tapi kan tadi di rata-rata itu Usianya? Usia 4 sampai 6 tahun itu 19 kilo ya. Anak saya kan 5 tahun tapi dia 17,6 itu bagaimana ya Bu? Enggak apa-apa atau 5 kali 2 10 tambah Nah, 8 18. Kalau itu nanti mungkin di balik layar aja ya. Kayaknya yang lain yang lain menunggu. Kalau untuk penentuan status gizi nanti kita combine dengan tinggi badannya Ibu. Jadi nanti kita koneksi jadi usia sekian, berat badan sekian, tinggi badan sekian, apakah dia masuk kategorinya gizi apa nanti ada lagi.
Ini mungkin sesi berikutnya ya Bu Yani Iya. ya, topical denyet ini. Iya. Boleh dilanjut berarti ini nanti habis ini kayaknya. Asik. Gitu. Bu Mega, Bu Mary itu yang di Iya. chat banyak Bu Mary. Baik Ibu, ada pertanyaan ini dari chat untuk Ibu Hilda yang udah resen. Jangan diturunin dulu ya Bu ya, kita baca dulu yang ada di kolom chat pertanyaannya. Pertanyaannya dari Ibu Anissa, mamanya Azril. Ibu mau bertanya, apakah kaitannya zat besi dan anak tidak mau makan? Apa kaitannya zat besi dan anak tidak mau makan? Iya, saya jawab langsung. Ya, bisa Bu. Ini ada 3 pertanyaan Bu. Apa langsung saya bacakan semua 3 pertanyaan atau mau dijawab satu-satu? Boleh? Satu-satu dulu aja kayaknya ya. Oh ya, boleh. Ya. Daripada saya lupa ya. Ya. Nah, tadi kaitannya zat besi sama Anak tidak mau nafsu. makan. Tidak Ya. nafsu makan ya. Jadi memang zat besi itu kan mineral yang tugasnya ini membawa sari-sari makanan untuk disampaikan ke apa istilahnya sel-sel ya. Nah, ketika yang ngangkut ini mineralnya ini sedikit, ya otomatis akan membuat istilahnya energi apa yang harus nyampe di sel ini tadi nggak mencukupi gitu. Jadi mungkin dari situ juga bisa menyebabkan ini tadi apa atau apa istilahnya nafsu makannya anak menjadi Berkurang. Kemudian ada ini apa yang mau di ini kan atau mungkin sudah cukup ya Ibu Anissa jawabannya. Pertanyaan selanjutnya bisa Ibu Hilda Wulan Kartikasari. Silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, mungkin yang tadi Bu Megawati sudah ini menanyakan juga sih. Jadi anak saya agak kurang variasi untuk lauk jenis-jenis makanannya. Tapi kalau ternyata tidak apa-apa, asal kebutuhan gizi tercukupi, maksudnya sama-sama protein hewani, sama-sama apa ya, nggak apa-apa. Cuma mungkin agak relatif males mencoba tekstur rasa baru makanan baru. Jadi kalau dia udah sukanya itu ya udah itu aja. Atau paling nyicip ketika dia udah gigit, udah males gitu. Aku nggak suka. Jadi kayak udah kayak mental block duluan bilang aku nggak mau gitu atau aku nggak suka gitu. Terus kan sekarang usianya udah 9 tahun, terus udah ada makan catering di sekolah. Jadi dia relatif lebih suka, lebih nurut ketika anak udah sekolah tuh relatif lebih nurut sama guru ya daripada sama ibunya. Iya. Jadi diakui. Misalnya di rumah tuh ya tidak suka makan sayur, tapi ketika di sekolah sayur yang ada di menu catering dimakan. Tapi ketika di rumah kan aku tadi sudah makan sayur tadi siang Bu di sekolah, jadi nggak mau budget jatah sayurnya tuh hanya mau dimakan ketika jam makan siang di sekolah. Jadi di rumah tuh agak susah untuk masuk asupan sayurnya. Apakah tidak apa-apa? Apakah setiap makan tuh harus ada jatah serat yang tadi sekitar setengah 3/4 ya maksudnya yang satuan tukar tuh harus terpenuhi atau cuma siang aja boleh atau bagaimana? Misalnya seratnya diganti lebih ke buah daripada ke sayur-sayuran, karena kalau dia buah doyan sekali. Cuma kalau sayur-sayuran apalagi daun-daunan dia sangat sulit masuk. Cuma kalau protein hewani, karbo lainnya tuh insya Allah bisa masuk. Terus kedua menanyakan asupan susu, apakah ada batasan maksimal? Apakah masih sekarang usianya udah 9 tahun, ada adiknya juga 6 tahun, 2 tahun, apakah masih ada maksimal asupan susu 2 gelas sehari? Soalnya saya ngejar udah mau usia pubertas ya, maksudnya kalau pengalaman karena saya pubertasnya agak dini dulu, Mas SD sudah puber, jadi kan kemungkinan anak saya tidak akan jauh-jauh dari saya. Biar ngejar tinggi dulu kan, maksudnya kalau udah dia puber kan masa pertumbuhannya jadi ya tidak sepanjang anak-anak lain yang belum puber kan, jadi ketika masa anak-anaknya jadi lebih pendek. Jadi saya pengen ngejar asupan kalsium, maksudnya untuk dia nambah tinggi selain susu apalagi ya, misalnya terus ikan-ikan, keju dan lainnya, ada apa lagi selain susu? Apakah dijatah maksimal 2 gelas sehari biar dia tidak kenyang sehingga tidak makan. Saya kalau terlalu kenyang kan jadi makan besarnya jadi susah kan gitu. Ya sementara itu aja sih.
Terima Saya kasih. saya sampai lupa loh Bu pertanyaan pertama yang tadi apa. Oh, yang pertama ya tadi sih variasi, Iya cara iya. biar Iya. dia mau variasi Bercanda. sayur Bercanda. itu. Cuma kan tadi ya sama Bu Megawati juga udah ditanyakan dan ya katanya kalau tidak apa-apa ya sudah. Iya iya. Iya, jadi mungkin gini, jadi kalau, makan ini kan sebetulnya bukan hanya, apa istilahnya, kegiatan untuk memasukkan makanan dalam tubuh, tapi dia juga proses untuk, bersosialisasi. Jadi kalau mungkin, putra Ibu di sekolah, kenapa dia mau, karena mungkin makannya bareng-bareng sama teman-temannya, jadi dia dapat suasananya. Heeh, kenapa akhirnya dia bisa mau menghabiskan sayurnya di sana. Tapi mungkin di rumah dia biasa mungkin makan sendiri, akhirnya dia nggak nafsu makan. Nah, itu juga mungkin harus bisa apa Berarti istilahnya, melibatkan ditemu dia kenali. Iya, ditemu melibatkan dia dalam proses memasak ya maksudnya. Ya iya. mungkin Iya, mungkin lebih mungkin baik. waktu sih Iya. maksudnya kan ya di Putranya rumah tuh sudah capek. perempuan atau laki-laki? Perempuan Oh, bisa sih perempuan. sebenarnya. Cuma karena ya kalau di rumah kan berarti di rumah kan cuma sarapan dan makan malam. Di luar hari libur ya pas hari biasa kan ya kadang ada les, pulang sekolah udah capek. Jadi ya biasanya saya memasakkan tidak menyertakan dia. Ya paling pas weekend kalau sempet ya masak Iya, bareng. dimasakkan terus suruh makan sendiri ya, Bunda? Ya bareng-bareng sih. Cuma Oh. memang kadang ya itu sih masak-masak. Iya. Cuma karena dia nggak sukanya tuh masak cemilan sih ya karena suka itu. Oh iya. Masak. Iya, kemudian Ya. untuk yang sumber kalsium tadi ya. Jadi untuk kebutuhan susu memang iya pernah saya baca di jurnal untuk penyerapan kalsium dari makanan atau minuman itu di usia 13 sampai 14 tahun memang yang tercepat. Jadi memang dibutuhkan. Cuman nggak harus selalu susu sih. Jadi sumber kalsium yang lain itu bisa ikan teri, bisa lauk yang dimakan dengan tulangnya. Jadi kalau ayam tulang lunak itu yang dimakan dengan tulangnya pun dia juga jadi sumber kalsium gitu. Maksudnya tetap boleh diberikan. Kalau untuk batasan susu diberikan seberapa banyak. Jadi kalau sudah di atas usia 1 tahun itu sebetulnya ada pembatasan jumlah asupan susu yang harus dipatuhi. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 500 mili atau 2 gelas sebetulnya satu hari. Itu supaya tidak menggantikan kebutuhan zat gizi yang lain gitu. Monggo. Jadi Apakah sudah dibatasi menjawab? maksimal 2 gelas nggih? Iya. Terima kasih. Berarti tinggal variasi asupan kalsium dari lauk ke lauknya ya Boleh, yang tulang bisa dimakan kayak bandeng atau ikan-ikan kecil gitu. Iya, kalau untuk kebutuhan sayur tadi, selama misalkan anak enggak suka sayur yang jenis daun, ya enggak apa-apa ditawarkan yang jenis lain, Bunda. Jadi mungkin anak lebih bisa menerima wortel, anak lebih bisa menerima bunga kol, anak lebih bisa menerima jenis yang lain, ya monggo ditawarkan aja yang itu yang mana dia Kalau suka. sayur diganti ke buah tetap kurang ya maksudnya Tidak dia menggantikan, jadi mereka 2 golongan yang berbeda. Oh, iya. Iya. Maksudnya kalau sayurnya kan dia tidak suka yang hijau-hijau, jadi sukanya yang masih labu, wortel. Jadi yang hijau-hijauan itu dia sangat sulit sekali gitu. Iya, boleh. Berarti pertama, sayur daun pun kan banyak pilihannya. Jadi bayam ada yang merah, barangkali dia enggak suka yang hijau. Kan maksudnya tampilan warna juga Kan tidak kadang-kadang ngelihat. Iya. Sama yang bentuknya serat daun-daunan tidak suka. Ya, mohon maaf Ibu, udah cukup ya Ibu untuk Ibu Hilda. Karena kita akan membacakan pertanyaan dari ibu-ibu yang udah ngechat di kolom chat ini. Sudah cukup ya Ibu Hilda jawaban dari Ibu Yani. Pertanyaan selanjutnya Ibu dari Ibu Ella. Assalamualaikum. Saya Ella mau menanyakan, boleh tidak bila anak usia kurang dari 3 tahun, makanannya mengandung santan dan sering sekali, apalagi anaknya juga doyan. Apa ada efek ke depannya? Silakan Ibu Yani. Boleh. Jadi untuk pengenalan bahan makanan bisa dimulai dari usia 6 bulan sebetulnya. Kalau misalkan memang di awal MPASI dikenalkan santan pun sebetulnya tidak ada masalah selama tidak ada penolakan dari pencernaan si anak ya. Jadi kalau misalkan anaknya menolak, bisa jadi memang dia tidak tahan dengan bahan makanan itu. Jadi kalau misalkan dia mau, dia bisa nerima, tubuhnya bisa nerima, tidak ada masalah. Kemudian yang jadi masalah kalau misalkan jumlah yang diasup melebihi dari kebutuhan hariannya. Jadi misalkan konsumsi santan atau lemak pun kan ada batasannya, tadi saya sampaikan berapa banyak
ininya, berapa banyak jumlah yang diasup ya. Kalau misalkan selama tidak melebihi itu tadi, ya enggak ada masalah. Kalau misalkan dia sampai melebihi batasan yang disampaikan di slide tadi, ya akan menjadi masalah ke depannya, gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Vida, mamanya Arfan. Bu, bagaimana cara mengenalkan ke anak tunanetra jenis bentuk makanan dan rasa? Karena anak saya sering menolak makanan yang belum dia kenal di mulutnya. Mulutnya mingkem. Saya bingung dengan cara apa lagi agar banyak suka lebih banyak makanan dan buah. Apalagi buah dan sayur dia tidak mau. Heeh. Ini ya, apa maksudnya, karena keterbatasan dari indera Penglihatan. penglihatan nggih, heeh. Iya. Jadi kalau misalkan yang ini kan apa, misalkan, dia fungsi pendengarannya masih baik, maksudnya bisa mendengar, mungkin bisa dipersuasi lewat cerita. Jadi Bunda bisa ceritakan, "Ini ada buah ini, Nak." Bunda bisa, Oh, iya. jadi lebih apa istilahnya, ditawarkan melalui cerita. Jadi Audio, ya. iya, Bunda kenalkan dulu. Jadi ini ada buah naga, warnanya merah, kemudian ini ada bijinya, tapi kalau dimakan rasanya manis. Nah, seperti itu mungkin bisa membangkitkan anak lebih penasaran, ingin mencoba ya. Heeh, Iya, jadi memang betul. yang pertama jadi Bunda itu tadi, sabar, 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 dan kreatif. Jadi kita harus mencari gimana caranya, karena mungkin anak kita ada keterbatasan di indera penglihatan, maka kita harus optimalkan indera yang dia miliki. Jadi misalkan dia masih, fungsi pendengarannya baik, kita coba persuasi lewat cerita tadi, lewat, pengenalan baik itu bentuk, kemudian rasa, kemudian misalkan jeruk, jeruk ini bulat, di dalamnya warnanya kuning, tapi ketika dimakan airnya banyak, rasanya manis. Nah, itu mungkin bisa memancing anak untuk penasaran, "Seperti apa sih? Aku mau coba." Nah, mungkin dari situ nanti bisa memunculkan rasa penasaran anak ya, Bunda. Jadi memang di samping, apa istilahnya, kita fokus untuk mengenalkan itu juga cari caranya itu yang harus Iya. kreatif mungkin. Ya, Gitu. mungkin dengan cara didongeng kali ya, Bu, Iya, ya. heeh. Diceritakan, dibayangkan dulu apa Iya, yang heeh. makan. Ya, Iya, terima kasih, Bu. dimaksimalkan indera yang ada. Iya. Kalaupun mungkin indera apa, perabanya yang Penglihatan. kalau misalkan, Iya. indera pendengarannya juga ada masalah, mungkin dengan peraba tadi bisa dipegangkan atau mungkin sambil Iya. diinikan, dikenalkan. Jadi memang harus banyak cara untuk mencari tahu gimana, selanya supaya bisa masuk untuk mengenalkan bahan makanan tadi. Iya. Terima kasih, Ibu. Iya. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya, Bu, dari Ibu Anissa Nurhuda. Sumber makanan apa saja, Bu, yang bisa menjadi sumber zat besi? Iya, zat besi terutama bisa diperoleh, dari 2 sumber sebetulnya, Bunda. Jadi ada sumber hewani itu yang siap cerna, jadi yang, istilahnya nggak perlu diubah lagi, jadi bisa diserap zat besinya. Itu bisa di, protein yang warnanya merah, jadi daging sapi, kemudian hati ayam, itu sumber zat besi yang sangat-sangat, istilahnya direkomendasikan ketika usia MPASI. Jadi kandungan zat besinya paling tinggi itu di hati ayam, hati sapi, kemudian daging sapi, di kuning telur pun ada. Kalau dari sayuran, bisa dari bayam, gitu. Cuman kalau dari sayuran, cenderung, apa ya, istilahnya pemanfaatannya itu butuh energi untuk diubah lagi supaya bisa diserap sama tubuh. Jadi kalau saya lebih rekomendasi ke arah protein hewani yang harus banyak dikonsumsi. Jadi boleh pakai daging merah, hati ayam, itu cukup tinggi zat besinya. Kalau misalkan makanan udah diolah, misalkan, anak saya nih, Bu, ya, dia nggak suka makan daging yang di sayur atau di apa sih, daging Daging dalam langsung bentuk daging utuh. gitu, nggak mau. Tapi kalau dia udah bakso, dia suka. Itu berkurang nggak, Bu? Maksudnya gizinya gitu, apa dia berbeda sama yang olahan atau dengan yang utuh itu gimana? Kalau dari apa istilahnya, segi kandungan gizinya pasti beda, Bunda. Jadi Beda ya? tapi tetap kalau bisa memang, kalau misalkan kita bikin bakso pun sebisa mungkin bikin sendiri aja ya. Jadi kalau Iya. misalkan kita, beli dari luar kan kita nggak tahu dia ditambahkan apa. Itu kalau misalkan kita bikin sendiri, paling yang ditambahkan kan zat, apa istilahnya bumbunya mungkin cuman bawang merah, bawang putih yang seperti itu. Iya.
tepungnya juga nggak terlalu banyak. Jadi istilahnya nggak mengubah banyak dari kandungan alami dagingnya tadi. Justru malah ketambahan karbohidrat kalau nggak salah dari ini, dari proses pengolahannya nanti. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Apa ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat? Mungkin udah nggak ada yang bertanya lagi. Ya. Mungkin dari Bu Deti ada pertanyaan. Bu Fida, Bu Rani belum ada pertanyaan. Bu Ivon. Sudah. Saya Bu. Bu Ivon. Ya. Silakan Ibu. Pertanyaan saya adalah, ini yang mewakili salah satu orang tua di Regional 4. Dia punya anak itu sama seusia dengan anak saya, umur sekitar 8 tahun. Yang saya dapatkan informasi dari orang tuanya adalah anak dia itu sampai saat ini masih belum bisa makan nasi. Lebih cenderung ke biskuit yang seperti snack-snack seperti itu saja. Jadi di usia 8 tahun, apabila masih belum bisa makan nasi atau isinya karbohidrat yang seharusnya dikonsumsi oleh anak tersebut, apakah itu akan banyak menimbulkan efek-efek istilahnya mungkin dari kayak tumbuh kembangnya, terus dari gerak motorik tubuhnya itu apakah sampai ke sana istilahnya efeknya karena dia istilahnya agak susah untuk dikasih makan seperti nasi seperti itu, atau ada mungkin cara lain istilahnya yang buat bisa menarik si anak ini agar mau makan karbohidrat yang seharusnya. Itu baiknya seperti apa, Bu Yani? Terima kasih sebelumnya. Iya. Usia berapa tadi, Bu? 8 tahun, Bu. 8 tahun sudah sangat sudah sangat besar ya. Memang Iya. harusnya untuk untuk koreksi di awal. Jadi kalau misalkan 8 tahun ini sama sekali karbohidrat dari selain biskuit nggak ada yang masuk. Tidak ada. Saya sampaikan di slide tadi. Tidak ada. Jadi makannya gimana sehari-hari? Ya, jadi cuman susu kalau nggak salah masih minum, tapi lebih kepada snack-snack seperti itu aja, Bu, biskuit, snack, kue-kue yang ini aja. Jadi untuk asupan yang sifatnya yang bergizi itu istilahnya jauh dari itu. Akhirnya badannya juga kurus banget gitu. Lah itu, jadi untuk membetulkan itu kita tarik ke belakang sebetulnya. Jadi di awal seperti apa? Kalau misalkan snack-snack itu ya memang kandungan karbohidratnya cukup tinggi dan memang cenderung rasa yang ekstrim terlalu manis atau terlalu asin itu biasanya akan mempengaruhi apa istilahnya nafsu makan ya kalau anak-anak. Jadi ketika terlalu banyak konsumsi yang apa istilahnya snack-snack yang seperti itu biasanya akan kenyang duluan. Jadi akan menolak makan beratnya gitu. Jadi memang harus ini untuk koreksinya kalau udah usia 8 tahun ini kayaknya berat. Jadi berat. Iya berat. Jadi memang harus sebetulnya di awal memang ini kan proses pengenalan makanan ini proses sama-sama belajar sebetulnya orang tua sama anak ini harus sama-sama belajar. Jadi ketika ada dijumpai dalam prosesnya ada yang tidak benar, itu sebetulnya harusnya bisa dikoreksi di awal. Tapi kok sudah 8 tahun ini, karena anak sudah mulai bisa bersikap, artinya enggak bisa diarahkan lagi. Diarahkan, maksudnya hanya dibilang kamu harus gini, akan sulit. Jadi itu ada pengaruhnya juga Bu, kalau pada saat dia, jadi kalau saya perhatikan dia agak kesulitan untuk berjalan. Jadi udah di usia 8 tahun ini dia berjalan itu agak susah, mungkin karena dia punya postur tubuh itu yang kurus sekali. Nah, jadi ini sepertinya harus ini Bu, mungkin kompleks ya, maksudnya saya harus screening untuk status gizinya, kemudian saya harus asesmen untuk pola makannya, pilihan bahan makannya, jadi mungkin sesinya akan nggak cukup kalau betul, ya, jadi saya harus anamnesa ke orang tuanya juga ini sepertinya. Iya, ada kekeliruannya di mana. Jadi memang kalau saya lihat dari ceritanya Ibu, ya memang pasti ada kesalahan di dalam proses pengenalan makanannya. Artinya unsur pembiaran juga ya Bu? Iya. Pembiaran dalam artian misalnya si anak mau ini ya sudah dituruti. Nah, itu bahaya sekali. Jadi di awal memang kalau misalkan di awal maksudnya di usia-usia anak-anak masih di bawah 5 tahun itu kan masih kita yang pegang kendali kan ya. Tapi ketika anak sudah masuk usia 7 tahun, 8 tahun mereka sudah bersosialisasi, sudah kenal teman, sudah ini
mereka sudah punya sikap sendiri, ini agak sulit kita mau masuk ini. Oke, baik Bu, saya paham. Sebentar Bu, satu lagi, untuk yang asupan makanan untuk anak yang ada autisnya, itu apakah memang ada pantangan untuk bahan-bahan tertentu dan apa ya istilahnya memang itu betul harus dihindarin atau cukup dikurangi saja porsinya atau seperti apa? Iya, kalau untuk pangan untuk anak autis memang ada jurnal penelitiannya ya Bunda. Jadi memang ada perhatian khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti autis. Jadi beberapa bahan makanan seperti gluten, kemudian gula, susu itu juga sebetulnya tidak direkomendasikan untuk penderita autis. Lah ini sifatnya apakah berkelanjutan, apakah jangka panjang? Nah, saya masih belum membaca lebih lanjut tentang jurnalnya terkait ini. Cuman memang beberapa bahan yang saya baca menyebutkan demikian. Jadi untuk bahan-bahan makanan yang seperti kandungan gluten tinggi, kemudian gula dan susu itu sebaiknya memang dihindari untuk anak-anak autis. Jadi harus dihindari Gitu. memang Bu ya, bukan dikurangi lagi porsinya. Iya, iya. Atau mungkin diganti Bu, atau seperti apa? Kalau untuk alternatif sebetulnya banyak. Untuk makanan yang mengandung gluten itu kan terigu ya, gluten lebih banyak ditemukan di terigu. Jadi sebetulnya untuk itu kan juga sumber karbohidrat. Jadi kalau bisa ya diganti sama sumber karbohidrat yang lain. Saya sampaikan di awal, pilihannya kan macam-macam. Jadi kalau misalkan ini tidak harus diberikan pasta dan olahannya, masih ada bihun, masih ada kalau misalkan anaknya ingin olahan yang mie bisa diarahkan ke sana. Kemudian jenis-jenis istilahnya makanan yang setara fungsinya sama gluten itu masih banyak yang lain boleh digunakan. Baik Bu, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya kurang banyak umat. Terima kasih Ibu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Azril Mirza. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya apakah diperbolehkan anak umur 20 bulan diberikan es pop buah? Es pop buah ini yang seperti apa ya? Mungkin bisa bicara langsung Ibu yang bertanya. Iya, Ibu Azril di sini. Silakan Ibu. Yang dimaksud es pop buah itu seperti apa? Jangan-jangan maksudnya saya nangkepnya salah. Pop es apa? Pop es ditambah sop buah. Hah? Enggak ya? Ya, seperti itu ya. Saya kurang paham maksudnya pertanyaannya. Sop buah kan ada kan? Iya, ada sop, tapi dia ada pop. Saya nggak pernah dengar. Makanya mungkin buah. Cairannya sop buah es, tapi dibikin sop. Ngawur ya saya. Tadi ada loh Bu, ini sempat kelempar kayaknya. Es pop buah ini. Es pop buah. Saya juga nggak ngerti. Iya, saya kurang paham. Jadi kalau ini terlempar Bu Azril, ini sedang saya admit sebentar. Nanti saya jawab. Pertanyaan selanjutnya aja nanti. Ya, pertanyaan selanjutnya aja ya Bu. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suci. Saya mamanya Selo mau nanya Bu, Selo sekarang usianya mau 9 tahun. Gimana cara mensiasati agar anak mau makan makanan lembek seperti bubur, ati ayam, kuning telur. Selo muntah kalau makan makanan itu. Nah, pertanyaannya kenapa harus wajib Selo mau makan yang tekstur lembek? Mungkin CP ya, bukan? Iya kah? Bu Mama Selo. Mamanya Selo. Saya balik bertanya. Ya Bu. Ya mungkin ada hambatan lain Bu. Enggak, dia nggak suka tekstur yang lembek. Jadi kalau makan yang bertekstur lembek itu tuh nggak suka. Dari bayi itu dia nggak pernah. Kalau dulu bayi itu dikasih MPASI, kasih ati ayam dia muntah, kasih telur dia muntah. Terus makan pisang dia juga muntah. Makanya sampai sekarang dia juga nggak suka. Itu dari bayi Bu. Kemudian kan sudah 9 tahun, maksud pertanyaan saya memang kan untuk tahapan makanan ya. Iya, gimana cara ngajarin
biar anak itu jadi lebih suka kayak gitu loh Bu. Soalnya udah diganti menu misalnya menunya itu misalnya Ati udah diganti dibikin apa dia tetap nggak suka. Tadi Telur juga dia nggak suka. iya. Tapi kalau takoyaki dia suka karena ada sausnya. Iya, kembali ke prinsipnya tadi Bunda. Jadi kalau untuk tekstur kita nggak wajib memaksakan anak, apalagi Selo sudah usia 9 tahun. Kalau usia 9 tahun ya kayak kita kan maksudnya makannya sudah makan dewasa. Kasar, Selo, iya. Selo sudah boleh menentukan ininya, maksudnya keinginannya sendiri. Kalau mungkin tahapan tekstur lembek itu memang harusnya di awal MPASI. Jadi memang tekstur itu mulai dari saring kental, kemudian lembek, kemudian lunak, itu bertahapnya di sana. Kemudian kalau untuk pilihan hati sama telur ayam, ya enggak apa-apa Bunda, saya sendiri juga enggak suka hati ayam. Oh. Masa sampai dewasa nggak suka ya Bu? Iya nggak apa-apa. Kayaknya Jadi sih kan, diajarin kayak gitu loh Bu. Iya, maksud saya pilihannya kan saya sampaikan tadi protein hewani tidak hanya hati. Jadi selama Selo mau makan yang lain, daging sapi, kemudian hati sapi, enggak ada masalah Bunda. Jadi usianya Selo juga sudah 9 tahun. Jadi istilahnya fokusnya kita lebih ke arah mempersiapkan pertumbuhannya dia nanti ke masa pertumbuhannya. Jadi fokusnya lebih ke asupan kalsiumnya, kemudian proteinnya. Jadi fokusnya lebih ke sana. Jadi kalau untuk hati ayam tadi saya tekankan untuk di masa MPASI. Jadi sebaiknya diberikan untuk karena memang kebutuhan zat besi anak usia 6 bulan sampai 11 bulan tadi kan memang lagi tinggi-tingginya kebutuhan zat besi. Jadi rekomendasinya boleh diberikan hati ayam atau hati sapi atau daging sapi tadi. Begitu. Tapi kalau misalkan sekarang Selo diwajibkan harus mau hati ayam ya jangan. Tidak wajib Bunda. Oke. Kalau untuk buah naga itu Iya. mengandung zat besi tinggi atau tidak Bu? Kalau zat besi kebetulan sih saya belum baca ininya ya kandungan mineralnya. Yang pasti kalau buah-buahan ini memang cenderung karbohidratnya cukup tinggi. Kemudian gula buah itu cukup tinggi. Tapi kalau untuk kandungan zat besinya saya belum baca ininya referensinya ngapunten. Mungkin nanti ditambahkan di akhir ya akan saya tambahkan. Oke. Matur suwun. Nggih. Terima kasih. Iya. Monggo, barangkali ada yang lain. Sepertinya yang pop buah tadi terlempar lagi. Atau mungkin ini yang dimaksud pop buah itu buah kayak misalkan semangka itu loh Dok yang ditusuk Bulat-bulat. dibikin kayak es krim gitu loh. Enggak tah? Saya enggak tahu soalnya pop Enggak buah tahu, itu. saya enggak pernah beli pop buah. Iya, saya juga enggak pernah. Bayanganku es pas buah dikasih pop es. Saya enggak tahu. Mana ya Bu An? Tadi enggak ada ya udahan. Berarti kelempar lagi sepertinya. Atau mungkin nanti japri aja sama saya ya. Ya nanti itu tadi regen siapa? Regen berapa ada yang tahu kah? Mama Azril 4 kalau nggak salah Bu. Oke, Bu Ivon nanti ya tanyain. Buat nanti tak teruskan ke Bu Yani. Iya. Ini ada lagi Bu. Baik Ibu, Mary. ada pertanyaan lagi Bu dari Tanti. Malam Bu, anak saya Alvaro umur 5 tahun dengan low fish. Tinggi badan 17 kilo. Tinggi badan apa sih? Berat badan 17 kilo, tinggi badan 103 cm. Kalau makan sukanya cuma nasi sama kuah-kuah sup aja, tapi masih mau makan sereal, roti, kentang, pizza, mie, sayur. Cuma mau wortel aja. Suka cemilan yang cenderung manis. Susah banget buat suruh ngunyah daging yang agak keras. Tapi kalau makan permen keras pun bisa dikunyah. Sekarang masih minum susu, kurang lebih 500 ml sehari. Gimana caranya biar dia mau ngunyah ya, Bu? Padahal sudah dulu MPASI-nya lancar. Terima kasih. Iya, sebentar saya menelaah dari ininya dulu. Coba baca di chatnya ya. Itu yang atas itu berat badan itu Bu, 17 kilo itu dia
Low apa ya, Bu? Low vision, Bu. vision. Jadi dia masih bisa Masih ada melihat sisa penglihatan. sisa penglihatan sedikit. Oh, masih mau. Tapi ini masih mau makannya juga lumayan ini ya, lumayan berat ya. Ada sereal, roti, kentang, pizza, mie. Cemilannya Sayur masih. cuma mau wortel. Kalau untuk apa ya, daging itu kan memang protein yang susah-susah gampang untuk diberikan kepada anak karena memang teksturnya yang seperti itu ya. Mungkin dagingnya bisa dimulai dengan diberikan daging. Sekarang kan ada daging slice itu loh Bunda. Jadi memang dia cenderung teksturnya lebih mudah. Lembut. Iya, cenderung bisa lebih diterima. Jadi mungkin kita yang ini aja, kita yang nyiasati aja kalau dagingnya sekarang ada yang apa di kotak-kotak kecil itu apa ya istilahnya? Yang untuk steak itu loh. Sakoro. Sakoro ya, Dok. Mahal itu. Iya. Mahal ya. Mahal banget. Kayak dibuat sehari-hari ya lumayan maknya nanti. Oh iya, berarti daging slice itu aja. Daging slice itu juga kan ini apa? Teksturnya lebih mudah untuk dikunyah sama anak ya. Kalau memang daging sapi itu kalau di Indonesia ini memang cocoknya untuk diolah di rendang kali ya. Jadi lebih lunak. Iya. Susah soalnya kalau itu memang. Jadi kalau untuk nyiasati apa ngunyah yang keras ini, lah ini kayaknya teman-teman fisioterapi yang bisa jawab ini caranya. Di Presto ngurangin kandungan nggak? Kalau di Presto enggak sih, cuman ini aja kan dia prosesnya tekanan tinggi waktu sebentar, enggak akan ngurangin bisa di Presto kandungan tuh. gizi. Iya Presto bisa. kalau kurang ya sampai 2 jam lah. Jangan dong, 2 jam hancur. 45 menit lah. Kan enak langsung ditelan tuh. Jadi abon, Bu. Ya mending direndang dong. Jadi abon. Iya. Ini loh Bu Mega bilang, iya betul di es pop buah di Google. Iya, dibekuin. Pakai stick es krim dibekuin, betul. Oh, betul ya. Iya. Nggak masalah. Jadi kalau misalkan anaknya mau, karena kan memang kalau buah yang dibekuin ya memang asli kandungannya buah toh, bukan apa istilahnya sirup pewarna yang seperti itu toh. Nggak apa-apa, diberikan aja. Umur 20 bulan itu kan artinya sudah hampir 2 tahun. Jadi kalau anak usia 1 tahun ke atas tuh memang sudah saatnya makan makanan keluarga. Jadi termasuk snack-snack juga boleh diberikan yang ini, yang apa istilahnya pilihannya lebih beragam istilahnya dari segi tekstur, cita rasa, tampilan itu boleh. Nggak ada masalah Ibu. Bacanya, Alvero umur 5 tahun, beratnya 17 kilo, kalau makan sukanya apa? Sukanya cuma nasi sama kuah sup, tapi mau makan kalau makan sukanya cuma nasi sama kuah sup aja, tapi Bu Elia tanya apa membaca yang di chat, Bu? Sepertinya membaca. Iya. Iya, tadi kalau misalkan kuah supnya dibikin apa padat gizi boleh Bunda. Jadi misalkan sup krim, karena di sup krim itu kan ada tambahan susu, mungkin dikasih keju atau mungkin dikasih apa potongan daging apa tadi daging yang mau daging asap atau mungkin daging apa istilahnya? Daging yang slice tadi loh, Dok. Boleh. Jadi kan sekali makan bisa banyak yang masuk. Jadi boleh disiasati kalau memang sukanya yang gitu. Terus misalkan kuah kare ya. Kalau kare itu kan juga termasuk yang padat gizi. Jadi mungkin nanti lauknya boleh disuir-suir apa ayamnya, boleh kayak misalkan opor yang di Jogja itu kan bisa disuir-suir gitu ya. Lebih menarik. Pokoknya intinya sekreatif mungkin sebetulnya PR-nya ibu-ibu ini. Kreatif mungkin dan sesabar mungkin. Gitu. Monggo ada. Baik Ibu, apa ada yang masih mau ditambah lagi pertanyaannya? Bu Yani, saya mau ini berarti anak-anak ini nggak usah takut sama kayak kita kolesterol tinggi ya,
berarti semuanya memang sesuai di situ. Iya. Lebih bagus di karbohidrat sama protein, serat malah harus nggak banyak karena dia cuma butuh berapa tadi? 11 gram. 11 gram malahan kan kecil banget ya kalau 11 gram Iya. itu. Jadi enggak usah boleh maunya anak-anak ini apa asal tidak ada alergi dan tidak ada penolakan. Enggak usah bingung kita harus makan itu. Suka-suka dia nanti suatu saat akan suka-suka sendiri gitu kan, Bu. Iya, betul. Yang penting sesuai komposisinya. Iya, yang penting sesuai sama jumlahnya tadi saya Nah, sampaikan. berarti tinggal ini obsesi orang tuanya apa obsesi anaknya? Nah, Gitu. Begitu kan? iya betul. Oke. Betul. Karena kadang kita memaksakan anak harus makan sesuai sama preferensi kita. Padahal sebetulnya anak itu sudah punya. Anak itu Padahal ibunya yang kurang referensi kayaknya. Iya betul. Setuju kan? Betul. Jadi food preferensi itu nanti seiring dengan anak-anak apa istilahnya sosialisasinya mereka akan meningkat, ketemu teman-teman yang berbagai macam karakter, budaya itu akan mempengaruhi. Jadi saya kembalikan ke saya sendiri. Dulu saya termasuk yang pemilih. Jadi makan itu enggak mau kalau enggak ini, enggak mau kalau enggak ini. Ketika saya kuliah ketemu teman dari berbagai macam budaya, kemudian kita harus menjadi satu di asrama. Semua saya makan. Jadi memang nanti dalam proses berkehidupan preferensi makan anak-anak itu bisa meningkat. Jadi mungkin di awal dia enggak suka ini, enggak suka itu, ketika nanti dia ketemu teman baru. Jadi kadang-kadang itu apa ya, keinginan anak-anak untuk eksplor itu dipengaruhi sama lingkungan sosialnya. Jadi ketika dia ketemu sama teman, ini loh enak, dan dia lebih ter-trigger istilahnya dengan teman-temannya ini tadi. Gitu. Nah, Ibu ini ada pertanyaan lagi, Bu. Dari Ibu Anissa. Ibu mau bertanya lagi, apa penyebab anak menolak makan nasi? Anak saya CP, apakah karena penurunan kemampuan sensorik atau ada fase seperti itu di masa balita? Ini usia berapa ya, Ibu? Usia berapa putranya? Ibu Anissa. Menolak makan 3 tahun. Menolak makan nasi pun sebetulnya kalau dari sumber karbohidrat kan tadi pilihannya banyak sekali. Jadi menolak makan nasi bukan akhir dari dunia Bapak Ibu ya. Menolak makan nasi itu seolah-olah kayak wow, dia nggak akan makan kalau nggak makan nasi. Jangan. Jadi tetap tawarkan bentuk karbohidrat yang lain. Mungkin namanya kita juga kadang-kadang ketika sedang tidak enak badan atau mungkin sedang ada masalah di antara mulut atau mungkin nggak nyaman dengan sesuatu, itu kita lebih nyaman makan, misalkan lagi nggak pengen makan nasi, maunya makan mie. Nah, ya seperti itu mungkin juga terjadi sama putranya Ibu. Jadi mungkin dia bosan sama nasi, coba ditawarkan tekstur yang lain. Tapi yang jelas ketika anak nggak mau makan nasi itu bukan akhir segalanya. Masih banyak pilihan karbohidrat yang lain. Gitu. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah cukup menjawab? Cukup seperti Mary, udah waktunya ini, jam. Iya. Terima kasih kepada Ibu Yani yang telah menjadi apa sih narasumber kita pada malam hari ini. Iya Bu Mary. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Dan sesi foto, Bu. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan karena saya memang moderator dadakan, Bu. Iya, Bu. Nggak usah jujur dadakan loh, Bu. Sebelumnya kita ada sesi foto bersama ini, Bu, untuk semua peserta agar dapat mengaktifkan videonya. Ya, nanti saya foto ya, Bu. Monggo open cam. Masih cukup, kalau mau tambah lipstick atau apa, boleh. Ya, sama Bu Ella boleh loh, Bu Ella open cam di rumah sakit ya. Bu Ella. Sudah. Bapak Asrul enggak mau ikut foto.
Enggak mau. Oke. Dia malu kayaknya laki-laki sendiri kayaknya di sini. Yang lain? Bu Elia, Bu Zahrotun, Bu Melin, Bu Trisnantia, Bu Arbania. Bu Ella mau buka kameranya? Sebentar aja biar foto. Biar cantiknya kelihatan. Oke. Nah. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Mary sudah tugas saya ini kok. Tugas. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum absen mau di chat. Yuk. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Yani. Sama-sama, Bu Dede. Bisa lanjut berikutnya Saya. sesi 2, 3 dan seterusnya. Mohon maaf barangkali